Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di bab yang ketiga, yaitu eh, mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Ya, pada kesempatan ini ada beberapa sikap yang harus kita kuasai atau yang nanti tujuannya bisa kita kuasai. Ada sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, dan juga keterampilan seperti itu ya. Untuk sikap spiritual ini nanti kita diharap meyakini ketentuan sholat bagi orang yang sakit, menerima hikmah sholat bagi orang yang sakit. Sedangkan sikap sosial yang diharapkan yang bisa kita yang kita dapatkan dalam sholat bagi orang yang sakit ini adalah kita bisa menjalankan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sedang sakit tetap sholat ya, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kita sholat, apapun yang terjadi ya kita sholat, seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan memiliki pengetahuan, bisa menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit, menjelaskan hikmah sholat bagi orang yang sakit, dan punya keterampilan menceritakan pengalaman sholat sebagai orang yang sakit, mempraktekkan tata sholat bagi orang yang sakit. Ya, sebelumnya di sini ada mukaddimah ya, ada pendahuluan. Sholat itu intinya diwajibkan bagi siapapun, bagi orang yang muslim yang sudah baligh dan berakal. Dan apapun yang terjadi ya, dan agama Islam itu penuh dengan kemudahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian atau semaksimal kemampuan kalian. Ada pada surat At-Taghabun ya, ayat 16. Nah, termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam, terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit ya. Kita lewati ini ya. Pada gambar itu, meskipun orang yang sakit, bagaimana sholatnya, seperti itu ya. Dari gambar di atas, apakah mereka tetap diharuskan sholat sambil berdiri, seperti itu kan? Ya tidak mungkin ya orang yang sedang sakit untuk berdiri, kecuali kalau sakitnya hanya sakit yang ringan ya. Kalau sakit yang berat yang tidak mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak lagi diwajibkan untuk berdiri. Lah ini ya. Yang pertama, ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak memberi, jika Allah di sini, jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bisa berdiri, kalau tidak bisa sambil duduk, kalau tidak bisa sambil berbaring, seperti itu ya. Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Berbaring nggak bisa, terlentang. Tidak mampu, cukup dengan isyarat, yaitu kedipan atau dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala jambin." Sholatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu sambil duduklah. Kalau tidak mampu lagi, maka berbaring miringlah, atau di atas, miring ke ala jambin, sambil berbaring miring. Nah, ini kita sudah sampai ke tata cara sholat bagi orang yang sakit ya. Tata cara sholat bagi orang yang sakit yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Nah, ini yang pertama. Jika tidak mampu untuk sholat sambil berdiri, maka kita sholat dengan cara duduk, seperti itu ya. Nah, itu duduknya, ini ada penjelasan ya. Duduknya tidak sembarangan. Duduknya tetap menghadap kiblat, karena sholat tidak menghadap kiblat ya. Dengan duduk menghadap kiblat dengan posisi iftirash. Iftirash itu duduk seperti tahiyat akhir, yaitu kita menduduki kaki kiri kita yang dibuka, seperti itu. Nah, ini bisa Pak Guru perlihatkan ya. Nah, ini seperti ini. Duduk iftirash itu silahkan lihat di kamera ya. Nah, ini kaki kita posisinya seperti ini.
duduknya seperti ini, dari depan seperti ini ya, duduk bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Jadi kita duduk di atas kaki kiri kita dengan kaki kanan seperti gerakan tahiyat itu ya, seperti duduk iftirosh tahiyat pertama seperti itu. Nah, sama seperti sholat lainnya ya, kita takbiratul ihram. Setelah duduk iftirosh menghadap kiblat, kita takbiratul ihram seperti itu, mengangkat kedua tangan seukuran ini ya, kemudian disedekapkan, disedekapkan di atas dada, tangan kanan, pergelangan tangan di atas pergelangan tangan kiri, kemudian membaca iftitah. Jadi cuma ini ya perbedaannya ya, cuma posisi duduknya seperti itu. Kalau untuk bacaan dan lain-lain sama, kita setelah takbir kita membaca iftitah, membaca al-fatihah, kemudian surat atau ayat dari Al-Quran seperti itu. Kemudian ruku. Lah rukuknya ini karena posisi kita itu sedang sholat, maka sholat duduk maksud saya, maka untuk rukuknya itu juga tidak sempurna seperti saat berdiri ya, saat sholat berdiri. Rukuknya itu cukup di sini dengan membungkukkan sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih rukuk seperti itu ya. Jadi tangannya tetap ditaruh di depan, tangannya diletakkan di atas lutut seperti itu, kemudian kita membungkukkan ke depan semampunya seperti itu ya, semampu kalian seperti itu. Kemudian bangun i'tidal, kembali ke awal tadi seperti itu. Kemudian membaca doa i'tidal. Setelah itu sujudnya seperti kita sujud biasa sholat itu ya, jadi tidak ada perubahan, karena kalau mampu duduk berarti kita mampu sujud seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi tata cara sholat orang yang berdiri dengan orang yang duduk sambil iftirosh ini itu hampir sama. Perbedaannya hanya posisinya duduk dan berdiri. Kemudian yang perbedaan kedua adalah rukuknya. Rukuknya tidak, kalau berdiri itu kan rukuk sampai antara tubuh dan kaki itu posisinya 90 derajat ya, 45, pokoknya yang segitiga itu ya, posisi segitiga itu. Kalau di sholat dengan duduk iftirosh seperti ini, itu cukup dengan mencondongkan badan ke depan seperti itu. Jadi tidak sama dengan sholat ketika berdiri seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sholat dengan cara berbaring. Nah, ini kalau nggak mampu duduk sambil berbaring ya. Berbaring dengan posisi kanan di bawah ya. Tentunya sama menghadap kiblat ya. Nah, ini di sini langsung ke A itu ya. Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Membujur ke sebelah selatan ya. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula, seperti itu. Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Untuk rukuk dan sujudnya cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Nah, ini ya. Jadi untuk untuk orang yang berbaring ini, jadi hampir semuanya berbeda untuk gerakannya ya. Kalau duduk tadi masih gerakan ruku, gerakan sujudnya ada. Kalau sholat dengan berbaring ini tidak ada. Jadi hanya bersedekap seperti itu. Untuk ruku, untuk sujud itu cukup dengan mengedipkan mata atau isyarat lainnya ya. Nah, ini untuk bacaannya selagi mampu dibaca sempurna. Kalau tidak mampu, tidak kuat untuk membaca ya tidak dibaca ya, atau di dalam hati seperti itu.
Nah ini yang ketiga, sholat dengan cara telentang. Nah ini hampir sama dengan tadi ya. Kalau tadi itu kita miring ke kanan, nah ini posisinya terlentang. Jadi yang menghadap ke depan itu adalah kakinya ya, yang diluruskan ke kiblat. Kepala diganjal bantal, berada di sebelah timur ya, agar muka menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat ke atas seperti itu. Sama ya, untuk lain-lainnya sama dengan sholat yang yang tadi. Jadi hanya gerakan-gerakan dan semuanya itu cukup dengan isyarat. Sedangkan bacaannya dibaca biasa selagi tidak mampu. Selagi mampu ya, jika tidak mampu maka cukup di dalam hati. Jadi seperti itu ya penjelasan tentang tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk iftirosh tadi ya, duduk seperti rakaat kedua ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya seperti itu. Sedangkan sholat yang berbaring tadi ada juga sama, tidak ada gerakan sholat, hanya berdiri. Gerakannya cukup dengan isyarat, sedangkan bacaannya sama. Kalau mampu dibaca semua, kalau tidak mampu kesulitan, susah, cukup dengan isyarat atau dalam hati seperti itu. Untuk sholat yang telentang juga sama, tidak ada gerakan sama sekali, hanya telentang. Untuk gerakannya cukup dengan isyarat, bacaannya kalau mampu dibaca sempurna, kalau tidak mampu cukup dalam hati atau cukup dilafalkan di dalam hati seperti itu ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kalian harus menguasai pembelajaran ini dengan baik, karena biar bagaimanapun nanti kalaupun kalian tidak sakit, pasti ada tetangga kalian yang sakit, sehingga kalian bisa mengajari ya, bisa menunjukkan seperti ini cara sholat bagi orang yang tidak mampu untuk sholat dengan berdiri. Oke anak-anak, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.